Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi ketika ia sedang berada dalam penjara di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya. Meskipun akan menghadapi masa-masa yang sulit, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap setia kepada Injil Kristus, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudara, sejak kunjungan pertamanya ke Filipi, Paulus melihat bagaimana pertumbuhan iman yang dialami oleh jemaat Filipi. Paulus juga ingin berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena mereka sudah menolong lewat berbagai pemberian dan juga dukungan doa. Bagi Paulus, semua hal-hal baik yang terjadi di dalam jemaat Filipi itu adalah pekerjaan Allah. Tuhanlah yang memulai dan terus mengerjakan pekerjaan baik dalam diri jemaatnya sampai pada hari Kristus Yesus. Saudara, Paulus sangat yakin bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja. Sekali lagi, ketika menulis surat Filipi ini, Paulus bukan dalam keadaan baik dan aman-aman saja. Pada saat itu mungkin saja ia diancam, dikejar-kejar sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Tetapi itu tidak membuat Paulus berhenti di dalam memberitakan Injil Kristus. Paulus sangat percaya bahwa Allah akan menyertai setiap perjuangan orang percaya. Di dalam ayat 3-5 dikatakan bahwa Paulus mengucap syukur terhadap segala kebaikan yang terjadi. Meskipun secara fisik menderita, tetapi hati dan pikirannya meluap dengan sukacita. Dan itu semua karena pekerjaan Allah. Kondisi buruk bukan berarti bahwa Tuhan sama sekali absen dalam kehidupan kita. Di tengah penderitaan, kuasa Allah tetap bekerja. Dia senantiasa hadir, membimbing, dan menyertai orang percaya. Saudara, ada sebuah kisah. Suatu hari seorang ibu dan putrinya yang berumur 4 tahun sedang bersiap-siap untuk istirahat malam. Si kecil takut akan kegelapan, dan ibunya pun yang hanya sendiri bersama putrinya kadang mencemaskan keselamatan mereka. Ketika terlihat ada terang bulan di halaman rumah mereka, anak itu mengamatinya melalui jendela. "Mama," tanya si kecil, "apakah bulan itu cahaya Allah?" "Ya," kata ibunya, "dan cahaya Allah selalu bersinar." Lalu si kecil bertanya lagi, "Apakah Allah akan memadamkan cahayanya kemudian pergi tidur juga?" "Tidak anakku, Allah tidak pernah tidur." Lalu dari kepolosan iman dan pikiran seorang anak, si kecil kemudian mengatakan sesuatu yang mengusir ketakutan dan kecemasan sang ibu. "Baik," kata si kecil, "selama Allah tetap berjaga, saya tidak takut." Saudara, perjalanan kita dalam mengikut Tuhan memang tidaklah selalu mudah dan tampak indah. Apa yang dialami Paulus dapat menjadi pelajaran bagi kita, bahwa mengikut Tuhan kadang harganya penderitaan. Kalau saat ini saudara sudah berdoa, sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, sudah berjuang, tapi saudara justru mengalami penderitaan, saudara percayalah, rencana indah Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Di luar segala kondisi buruk yang kita alami, marilah kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan sebuah sistem yang baik untuk menopang kita. Ada orang-orang yang mendukung kita, ada orang-orang yang senantiasa berdoa untuk kita, ada orang yang memberikan bantuan untuk kita, dan sebagainya. Dalam banyak pengalaman, situasi yang hancur merupakan situasi yang paling ideal untuk Allah menunjukkan kebaikannya bagi kita. Ketika situasi hancur, disitulah biasanya orang datang kepada Allah, dan disitu pula Allah menunjukkan belas kasihannya. Ketika tidak ada lagi yang diharapkan dan disombongkan, ketika tidak ada lagi yang dapat diandalkan, ketika semua orang menjauh dan meninggalkan kita, disitulah biasanya seseorang datang kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Ketika kita mengangkat tangan, Allah turun tangan. Sahabatku, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini akan selalu baik, selalu mujur, selalu mulus, nyaris tanpa tantangan dan masalah.
tetapi janjinya Ia akan menyertai kita sesuai dengan namanya, Immanuel. Hidup ini memang diwarnai dengan berbagai tantangan dan masalah. Itu sebabnya kita diingatkan hari ini untuk senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Dia ada penghiburan dan sukacita. Dalam Tuhan ada hikmat dan bijaksana untuk kita dapat melihat mana hal-hal yang dapat semakin menjatuhkan kita dan mana hal-hal yang dapat menjadi solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Dalam Tuhan ada jalan keluar. Saudara, berjalan bersama Tuhan justru akan menolong kita untuk menjalani kehidupan dengan mantap. Menolong kita untuk menjadikan hidup ini menjadi berarti. Bahkan meskipun ketika kita sedang berada dalam penderitaan sekalipun. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan agar kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup dengan iman percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang sudah memulai dan Allah yang akan mengakhiri pekerjaannya sampai kedatangan Kristus. Terima kasih Tuhan, peganglah tangan kami di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.